Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Sauri. Saya dari kelas MC 604, mata kuliah Anggaran Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait anggaran piutang usaha, di mana presentasi ini adalah salah satu jawaban UAS di semester ini. Dengan dosen pengampu Ibu Vera Liliana SE MAK. Konsep dasar pengelolaan kebijakan kredit dan penyusunan schedule penerimaan piutang. Pengertian anggaran piutang. Piutang sebagai investasi, piutang merupakan salah satu bentuk investasi perusahaan yang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit, barang maupun jasa. Definisi anggaran piutang, anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Lalu ada manfaat utama anggaran piutang. Yang pertama adalah perkiraan posisi piutang. Memungkinkan manajemen untuk memperkirakan dan memantau posisi saldo piutang perusahaan pada berbagai periode waktu secara konsisten. Lalu ada jadwal penagihan tepat, mengetahui secara rinci jumlah dan waktu piutang yang sudah jatuh tempo untuk segera ditagih secara efektif kepada debitur. Selanjutnya ada estimasi arus kas masuk. Membantu menyusun perkiraan arus kas masuk atau cash inflow yang berasal dari pelunasan penjualan kredit secara akurat. Lalu ada kebijakan pengelolaan piutang. Yang pertama adalah pembentukan unit kerja khusus. Seksi khusus piutang bertugas menyeleksi calon debitur, membukakan transaksi kredit, melakukan penagihan, menyusun against schedule, dan serta menganalisis efisiensi investasi piutang. Lalu ada pedoman seleksi debitur 5C dan 3R, yaitu prinsip 5C, karakter, capacity, capital, dan condition, dan collateral. Untuk prinsip 3R adalah return, repayment, dan risk bearing activity untuk meminimalkan resiko gagal bayar. Lalu ada indikator efisiensi dan faktor pengaruh. Yang pertama ada tingkat perputaran piutang, receivable turnover. Diukur dari rasio penjualan kredit neto dibagi rata-rata piutang. Lalu ada percentage piutang tak tertagih, debit. Membandingkan realisasi piutang macet dengan standar rata-rata industri. Lalu ada usia piutang rata-rata against schedule, pengelompokan piutang berdasarkan tingkat keterlambatan pembayaran. Lalu selanjutnya ada faktor penentuan anggaran. Nah, ini dipengaruhi oleh volume anggaran penjualan, posisi persaingan pasar, syarat pembayaran, term of payment, serta agresivitas kebijakan penagihan. Selanjutnya ada langkah penyusunan. Tahapan sistematis. Yang pertama, proporsi penjualan adalah menentukan besarnya proporsi penjualan tunai dan penjualan kredit bulanan atau triwulan. Yang kedua, cadangan debt, menentukan estimasi presentase piutang tak tertagih yang harus dicadangkan, syarat kredit, mengidentifikasi pola pelunasan piutang, misal 2/10, N/30, atau syarat bertahap. Yang terakhir ada potongan dan bunga. Memperhitungkan diskon penjualan tunai atau kredit
tepat waktu atau bunga keterlambatan. Studi kasus integrasi, yaitu penyusunan schedule penerimaan piutang dan anggaran piutang komprehensif pada perusahaan kecap asli pada tahun 2022. Parameter kasus perusahaan kecap asli. Rencana penjualan tahun 2022 pada triwulan 1 itu sebesar 24.400 unit, triwulan kedua 25.500 unit, triwulan ketiga 26.750 unit, triwulan keempat sebesar 26.750 unit. Nah, ketentuan kredit dan schedule proporsinya adalah 20% tunai, 80% kredit dengan syarat 2/10 dan N/30. Pola penagihan piutangnya 50% diterima triwulan penjualan, dapat diskon 2%, 30% diterima triwulan penjualan tanpa diskon, dan 20% diterima pada triwulan berikutnya. Nah, ini ada rincian perhitungan triwulan 1 dan triwulan kedua. Seperti yang ada di dalam tabel, untuk komponen transaksi, ini penjualan tunainya sebesar 20% pada triwulan pertama dengan jumlah produksi 24.400 unit. Lalu triwulan kedua sebesar 25.500 unit. Di mana untuk penjualan tunainya 20% sebesar 4.880 dan triwulan kedua 5.100. Lalu untuk penjualan kreditnya ini sebesar 80%, yaitu 19.520 untuk triwulan 1 dan untuk triwulan 2 20.400. Penerimaan triwulan berjalan lebih dari 10 hari, kurang dari 10 hari, sama dengan 50%. Untuk triwulan pertama sebesar 9.760, untuk triwulan kedua adalah 10.200. Untuk diskon penjualannya adalah 20%, yaitu 195 dan 204. Penerimaan bersih kurang dari 10 hari, yaitu 9.565 dan 9.996. Nah, untuk penerimaan triwulan berjalan lebih dari 10 hari sama dengan 30%. Untuk triwulan pertamanya adalah 5.856 dan untuk triwulan keduanya adalah 6.120. Jadi total penerimaan piutang triwulan berjalannya sebesar 15.420 ini untuk triwulan pertama dan 16.116 ini untuk triwulan kedua. Nah, untuk penerimaan piutang triwulan berikutnya sebesar 20% adalah 3.904 di triwulan kedua dan 4.080 ini ke triwulan ketiga. Schedule penerimaan piutang tahunan tahun 2022. Untuk triwulan pertama, triwulan keduanya penjualan kreditnya sebesar 19.520. Ini ada diskon 2%, triwulan ketiga 195 dan piutang bersihnya adalah 19.325. Nah, penerimaan piutang per periode tahun 2023 triwulan 1 adalah 15.421. Ini ada anggaran piutang perusahaan tahun 2022. Seperti yang kita lihat di tabel, eh, sebetulnya ini pada konsep kesimpulan operasionalnya adalah saldo piutang akhir triwulan keempat itu sebesar 4.280 akan menjadi saldo piutang awal untuk triwulan 1 di tahun 2023 nanti. Dan untuk datanya seperti yang kita lihat, triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 untuk piutang awalnya triwulan pertama masih 0, triwulan keduanya 3.904, triwulan keempatnya adalah 4.080. Tambahan piutang untuk triwulan pertama 19.320, triwulan kedua 20.196, dan triwulan ketiga adalah 21.185. Nah, jumlah piutang
Untuk triwulan pertama jadi 19.320. Triwulan keduanya menjadi 24.100 dari 20.196 ditambah 3.904. Nah, untuk triwulan ketiganya jumlah piutangnya adalah 25.266. Ini penjumlahan dari 21.186 ditambah 4.080. Dan penerimaan piutangnya adalah untuk triwulan pertama sebesar 15.421, untuk triwulan keduanya 20.020, dan untuk triwulan ketiganya 20.986. Jadi untuk piutang akhirnya triwulan pertama sebesar 3.904, triwulan kedua 4.080, triwulan ketiga 4.280. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan dari presentasi kali ini. Eh, Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.